Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, terima kasih atas kepercayaannya teman-teman. Karena untuk saat ini jumlah subscribe saya telah mencapai 200 ya teman-teman. Dan itu menurut saya sangat-sangat berharga agar lebih bersemangat lagi untuk membangun channel saya ini ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang usaha fotokopi ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai atau merintis usaha fotokopi namun belum memiliki mesin fotokopi, dan teman-teman dihadapkan dengan pilihan yaitu membeli mesin fotokopi baru atau membeli mesin fotokopi bekas. Nah, di sini yang menjadi dilema buat teman-teman. Nah, untuk mengetahui jawabannya, tolong jangan di-skip video ini ya teman-teman. Sebagai orang awam dalam hal usaha fotokopi ya teman-teman, mungkin kita selalu melihat barang baru itu bagus, memang bagus teman-teman. Cuman ada beberapa pertimbangan kenapa juga orang menggunakan mesin fotokopi bekas atau rekondisi untuk menjalankan bisnis fotokopi. Jadi begini teman-teman, kalau kita menggunakan mesin baru, tentu mesin tersebut dari pabrik sampai ke tangan kita dalam keadaan belum pernah dipakai atau konternya masih nol ya teman-teman. Jadi pasti semuanya dalam keadaan baru. Nah, kalau yang rekondisi teman-teman itu biasanya dari luar negeri ya teman-teman, bekas dari luar negeri diimpor masuk ke Indonesia, namun di Indonesia direkondisi ulang. Jadi yang aus, gear-gearnya yang sudah waktunya diganti, terus sensor-sensornya semua dicek kembali. Nah, dijual kembali dalam keadaan siap pakai. Nah, tentu harga dari mesin fotokopi yang baru jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang rekondisi. Contoh, di tempat saya harga baru untuk kecepatan dari mesin fotokopi Canon, kecepatannya sekitar 20, di sini dilepas dengan harga 35 juta ke atas ya teman-teman. Nah, dengan uang segitu kalau kita mengambil mesin fotokopi yang rekondisi, tentu harganya di bawah. Nah, teman-teman bisa cek di marketplace, itu banyak sekali mesin fotokopi rekondisi. Cuman saran saya teman-teman mesti cari informasi yang lebih ya, atau teman-teman bisa menanyakan ke saya, langsung aja komen, nanti saya share nomor WA saya. Adapun mesin fotokopi baru ataupun rekondisi itu sama-sama membutuhkan yang namanya perawatan atau maintenance ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagai gambaran aja, ibarat motor. Nah, motor itu kita pakai tentu membutuhkan BBM, menggunakan oli, terus mungkin rantai yang akan aus, ban yang akan tipis. Sama halnya dengan mesin fotokopi, di mana kita nanti bakal membutuhkan toner. Nah, toner ini juga sangat-sangat dibutuhkan, dan yang selanjutnya yaitu part-part yang lain seperti drum atau mungkin fixing. Nah, itu akan diganti ya teman-teman. Jadi mau baru fotokopi kita yang kita ambil atau mungkin kita beli rekondisi, itu akan tetap memerlukan yang namanya maintenance. Oke teman-teman, selanjutnya kalau kita membeli mesin fotokopi baru, tentu harganya lebih di atas ya teman-teman. Nah, sedangkan kita menggunakan mesin rekondisi atau membeli mesin rekondisi biasanya harganya murah. Nah, ini biasanya perbandingannya di kecepatan mesin ya teman-teman. Jadi biasanya contoh dengan yang harga saya berikan tadi 35 juta untuk kecepatan 20 ya teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan mesin rekondisi, kita bisa menggunakan di harga segitu mungkin kecepatan 45 mungkin bisa dapat. Nah teman-teman, kecepatan ini sungguh nanti akan berpengaruh kepada kinerja teman-teman saat pelayanan kepada pelanggannya teman-teman ya. Jadi dengan mesin lambat atau mesin kecepatan 20, ya teman-teman tahu 20 itu maksudnya yaitu dalam 1 menit mampu mengcopy sebanyak 20 lembar.
Nah, akan berbeda jauh dengan mesin yang mempunyai kecepatan 1 menit mampu memfotokopi sebanyak 45 lembar. Nah, dari perbandingan kecepatan itu aja teman-teman sudah bisa memperhitungkan, memperkirakan kinerja dari mesin-mesin tersebut. Nah, dengan mesin yang baru dengan kecepatan rendah itu tentu kinerjanya berbeda dengan mesin yang rekondisi dengan kecepatan di atas dari mesin yang baru. Nah, dengan demikian efisiensi waktu pada saat teman-teman melayani pelanggan itu jauh lebih sedikit membutuhkan waktu dibandingkan teman-teman menggunakan mesin yang berkecepatan rendah. Mesin fotokopi rata-rata memiliki fungsi yang sama ya teman-teman, bisa copy, scan, dan print ya teman-teman. Jadi dari ketiga fungsi ini teman-teman bisa memaksimalkan kegunaannya dalam hal untuk usaha teman-teman ya. Jadi dalam hal menyeken tentu akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan printer biasa. Dan kemampuan dari scan mesin fotokopi itu bisa sebesar kertas A3 ya teman-teman. Jadi printer biasa itu biasanya kalau kita menyeken hanya kertas F4 atau A4 aja ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan mesin fotokopi tentu kita bisa menyeken hingga kertas ukuran A3 ya teman-teman. Jadi ya sangat-sangat besar sekali. Nah teman-teman, untuk yang terakhir mungkin tergantung dari teman-teman sendiri ya. Tentu untuk mesin fotokopi baru harganya jauh di atas ya teman-teman dibandingkan dengan mesin rekondisi. Kalau mesin rekondisi ya kita bisa mendapat harganya sekitar ya di bawah 20 juta mungkin sudah dapat untuk kecepatan 30. Nah, jika teman-teman punya budget lebih, terus teman-teman ragu untuk mesin rekondisi, teman-teman bisa menggunakan mesin fotokopi baru ya teman-teman. Tentunya ya dengan keunggulan masih disegel dari pabrik ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mempunyai budget terbatas, mungkin teman-teman tidak ada salahnya menggunakan mesin fotokopi rekondisi, karena saya pengalaman menggunakan mesin rekondisi dan mesin baru sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan, mungkin bisa membuka wawasan teman-teman lagi dalam mengambil keputusan untuk menggunakan mesin fotokopi baru atau rekondisi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.